Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat 2 bolu gulung dengan menggunakan 2 oven tangkring yang berbeda. Jadi yang pertama saya menggunakan otang atau oven tangkring yang pertama tadi di awal, dan yang kedua saya menggunakan otang seperti ini. Jadi ternyata untuk cara memanggang bolu gulung itu juga beda ya. Jadi simak terus ya videonya dari awal sampai akhir. Bismillah, jadi untuk yang pertama saya pakai otang Bima seperti ini. Bukaannya itu dari samping dan di bagian atasnya itu ada lubang udara yang bisa dibuka tutup seperti ini. Yang kedua saya pakai otang Bima juga, cuma model yang lebih lama ya. Ini bukaannya dari atas dan di atas tidak ada lubang udara seperti otang yang pertama tadi. Baik, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita lelehkan dulu margarin sebanyak 65 gram. Letakkan di atas air yang dipanaskan, aduk, tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh, bisa langsung diangkat, lalu kita lanjutkan diaduk di atas meja sampai benar-benar mencair dan bisa disisihkan. Untuk adonannya pakai 3 butir telur dan 45 gram gula pasir, tepung terigu sebanyak 35 gram, 5 gram susu bubuk dan juga 5 gram tepung maizena. Tambahkan vanili bubuk 1/4 sendok teh dan juga 3/4 sendok teh SP. Ini tidak penuh 1 sendok teh ya. Aduk dulu dengan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonannya itu mengembang putih kental berjejak seperti ini. Jika sudah, ambil setengah sendok makan adonan, ini akan dipakai untuk membuat motif. Ini bisa dikurangi ya. Ini kayaknya kebanyakan. Dan sisanya tuangi dengan margarin yang sudah dicairkan tadi. Aduk dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Lalu ratakan dengan menggunakan spatula. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Tuang adonan ke loyang ukuran 22, tinggi 4 cm, tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Kalau mau dioles boleh juga, tapi di bagian bawahnya aja ya, di dasarnya, supaya kertas rotinya itu nggak geser-geser atau gerak gitu. Kemudian kalau sudah kita ratakan adonannya, pecahkan gelembung udaranya menggunakan tusuk sate seperti ini. Ini juga berfungsi untuk meratakan adonan di dalam loyang. Nah, jika sudah, ini bisa kita hentak-hentakan beberapa kali supaya gelembung udaranya juga bisa pecah. Untuk adonan motif saya tambahkan pasta coklat secukupnya aja, aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk motifnya bebas ya, sesuai dengan keinginan masing-masing aja. Untuk contoh motif yang lain bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Jujur aja ya, untuk kali ini saya itu agak-agak bingung mau bikin motif apa lagi. Jadi ini kayaknya agak-agak asal, mohon maaf kalau hasilnya itu kurang bagus atau kurang rapi. Jadi kalau mau lihat motif-motif lain yang lebih bagus, bisa cek di video saya yang sebelumnya ya. Nah, jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya. Ini saya sudah panaskan sekitar 10 menit. Nah, gunakan api yang besar seperti ini ya. Kemudian kita buka ovennya dan letakkan loyangnya di rak tengah atau nomor 2. Ini saya alasi dengan loyang lagi supaya nanti bagian bawahnya tuh nggak langsung kena api gitu, jadi nggak terlalu gosong. Oven dengan api besar kurang lebih 7-10 menit. Nah, ini untuk lubang atasnya ditutup. Oven kurang lebih 7-10 menit ya, sampai permukaannya itu berkulit atau kecoklatan. Nah, ini sudah sekitar 8-10 menit ya saya oven, sudah mulai kecoklatan. Kemudian ini tadi saya ada merebus air. Ini airnya hangat ya, nggak terlalu panas gitu. Letakkan di wadah yang tidak bocor gitu ya, supaya nggak rembes. Kemudian masukkan ke bagian dasar loyang. Tutup oven dan ubah api besar tadi jadi api sedang. Ini oven lagi sekitar 5-7 menit. Jangan lama-lama, nanti hasilnya itu terlalu kering, bisa patah saat digulung. Jadi fungsi air panas tadi untuk melembabkan kue supaya tetap lentur saat digulung. Nah, ini sudah sekitar 5 menitan saya oven dengan api sedang. Bisa kita lihat permukaannya sudah kering. Nah, ini pas dipencet seperti ini tidak ada bunyi pes-pes gitu ya, bekas jari juga tidak berjejak. Berarti ini sudah matang, bisa langsung kita sisir bagian pinggirannya. Jadi total saya memanggang ini kurang lebih sekitar 15-18 menit aja. Nah, kalau sudah, ini kita keluarkan dari loyang dan lepas kertas rotinya secara perlahan. Nah, bisa diperhatikan biasanya kalau pakai otang itu bagian pinggirannya terlalu kering ya. Jadi kalau misalnya terlalu kering, ini bisa diiris tipis. Tapi untuk kali ini tidak, jadi aman, masih
dipegang itu masih lentur, jadi bisa langsung digulung seperti ini tanpa isian. Ini masih dalam keadaan panas. Saya buka kembali dan saya isi dengan selai, diratakan seperti ini. Sebelum digulung jangan lupa siapkan scraper seperti ini, kemudian langsung aja kita tekuk bagian ujungnya. Karena tadi sudah digulung, jadi untuk gulung yang kedua kali ini akan lebih gampang. Nah, seperti ini, padatkan, kemudian bisa diangkat dan dibalik. Nah, kayak gini, kita lihat hasilnya, ini nggak lengket sama sekali, alhamdulillah. Kemudian kita padatkan dengan menggunakan scraper gulungannya ya. Ini supaya gulungannya itu lebih bulat dan nggak gampang kebuka. Setelah itu ini bisa didiamkan sampai set sekitar setengah sampai 1 jam. Atau kalau mau lebih lama lagi juga bisa didiamkan di suhu ruang atau di dalam kulkas. Nah, ini yang sudah saya diamkan sekitar 1 jam. Saya tadi bikin 2 ya. Bisa dilihat ini kulitnya nggak lengket atau nggak terkelupas sama sekali ya, walaupun cuma menggunakan otang. Dan ini yang kedua kali saya bikin, ini sama pakai otang yang tadi juga, dan caranya juga sama, diletakkan di rak yang nomor 2. Nah, jadi caranya seperti tadi ya, letakkan di rak tengah dan untuk lubang atas ditutup. Kemudian di oven dengan api besar sekitar 7-10 menit. Letakkan air hangat, kemudian api besar itu kita ubah menjadi api sedang dan oven lagi sekitar 5 menitan. Nah, ini dia hasilnya. Ini tadi saya bikin 2 roll, jadi hasilnya itu banyak. Nah, gimana? Jadi walaupun cuma pakai otang, kalian bisa belajar untuk membuat bolu gulung. Bismillah, yuk langsung aja kita cobain. Ini pas dipotong kerasa banget lembut dan moist. Jadi teksturnya itu lembab ya, nggak kering sama sekali. Baik, kita langsung ke resep yang kedua. Ini saya menggunakan otang yang beda lagi. Jadi di sini saya akan menggunakan otang Bima juga, cuma untuk bagian atasnya itu tidak ada lubang atasnya ya. Jadi tertutup gitu. Untuk resepnya saya menggunakan 6 butir telur dan dicampur dengan gula pasir. Ini takaran sendoknya bisa dilihat di sini. Jadi ini masih pakai metode all in one ya. Setelah itu campur dengan tepung terigu dan juga 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan juga vanili bubuk sekitar 1/4 sendok teh, dan tambahkan 1 sendok teh munjung cake emulsifier, saya pakai SP. Ini saya pakai SP-nya itu sekitar 1,5 sendok teh ya kalau tidak munjung. Kemudian aduk dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixernya secara bertahap hingga kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang kaku kental berjejak seperti ini cukup. Untuk motif ambil adonan secukupnya dan ini bisa kita sisihkan dulu. Ini kayaknya saya kebanyakan yang ngambilnya 2 sendok makan. Seharusnya sekitar setengah sendok makan aja kayaknya sudah cukup. Kemudian dikasih pasta coklat secukupnya aja, aduk rata dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Tuangi margarin di sisa adonan. Aduk speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Jadi di tahap ini jangan lama ngaduknya, nanti adonan bisa turun. Jika sudah, ratakan lagi dengan menggunakan spatula, aduk balik atau aduk lipat sampai semua margarinnya benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Untuk loyangnya saya pakai loyang zigzag seperti ini, ukurannya itu 28x30, diolesi dengan margarin agak tebal dan ditaburi dengan tepung terigu. Jika tidak ada loyang seperti ini, kalian bisa pakai loyang ukuran 28x28, tingginya 4 cm. Pecahkan gelembung udaranya, kita hentak-hentakan seperti ini dan setelah itu bisa dikasih motif. Untuk motifnya bebas sesuai keinginan masing-masing aja. Oh iya, sebelum lanjut bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Nah, untuk membentuk motifnya saya menggunakan tusuk sate seperti ini. Gampang banget, tinggal dijalanin atau diputar aja kayak gini. Bisa dilihat di video. Nah, jika sudah ini bisa langsung kita panggang. Jangan lupa untuk oven wajib untuk dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10-15 menit.
Gunakan api yang besar juga untuk otang. Nah, otangnya seperti ini ya, bukaannya itu dari atas dan lubangnya cuma ada di bagian belakang itu yang kelihatan. Di bagian atasnya itu tidak ada lubang. Maaf, saya tidak terekam untuk lubang bagian atas atau di atapnya itu. Jadi ini saya letakkan di rak paling atas atau rak nomor 3. Kemudian panggang sekitar 10 menit. 10 menit pertama tadi saya pakai api besar ya. Nah, ini setelah 10 menit permukaannya sudah kering kecoklatan, kita letakkan juga air hangat di bawah. Fungsi air panas supaya adonan kuenya itu tetap lembab ya, jadi nanti pas digulung tetap lentur. Kemudian ini kita ubah api besar jadi api sedang, dan ini bisa kita oven lagi sekitar 10 menit ya. Ini tidak mesti 10 menit ya, bisa sekitar 5 sampai 8 menit juga bisa, tergantung oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya, sudah matang ya. Ini totalnya kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, tergantung oven masing-masing. Langsung aja sisir bagian pinggirannya, kemudian kita balik di atas kertas roti seperti ini. Olesi dengan selai lalu diratakan. Kalau pakai buttercream tunggu sampai dingin. Kalau sudah, ini bisa langsung digulung. Ini masih dalam keadaan panas. Kemudian bisa dipadatkan dengan menggunakan scraper atau penggaris besi. Di sini saya pakai scraper plastik. Jadi ini kita padatkan supaya nanti gulungannya itu nggak gampang kebuka dan lebih set gitu ya. Kemudian ini bisa didiamkan sampai gulungannya itu set sekitar setengah sampai 1 jam. Nah, ini yang sudah saya diamkan, bisa dilihat hasilnya itu nggak lengket sama sekali. Untuk hasilnya bisa dilihat perbedaan dari kedua otang tadi. Yang pertama itu kulitnya masih agak sedikit basah walaupun tidak lengket ya. Tapi untuk otang yang kedua ini, walaupun sudah lama ya otangnya, ini otang jadul gitu, tapi untuk kulitnya itu hasilnya itu lebih kering, agak-agak mirip dengan saya mengoven bolu gulung dengan menggunakan oven gas. Jadi bisa dilihat permukaannya itu lebih kering gitu ya, lebih bagus. Dan untuk hasilnya sama aja sih sebenarnya, tetap lembut, empuk, dan moist gitu. Nah, ini akan saya iris-iris dulu. Untuk ukurannya ini lumayan besar, jadi jumbo gitu. Untuk ketebalan irisannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing aja. Bisa dilihat ini pori-porinya halus ya. Dan kalau mau dibungkus bisa dikemas dalam plastik OPP seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya cara saya memanggang bolu gulung dengan menggunakan dua otang yang berbeda. Tapi untuk cara ini belum tentu sama di otang yang teman-teman gunakan karena setiap otang itu berbeda-beda. Tapi kalau mau dicoba dulu silahkan, semoga bisa cocok dan bisa bermanfaat ya video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu gulung oven tangkring. Untuk per satu rollnya ini saya menggunakan 4 butir telur. Baik, buat yang penasaran langsung aja kita simak bahan serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk langkah awal, cairkan dulu 80 gram margarin seperti ini. Kalau sudah setengah meleleh seperti ini, bisa kita angkat, nggak perlu nunggu sampai semuanya mencair ya. Seperti ini aja cukup, kemudian baru kita aduk sampai semuanya benar-benar mencair. Setelah itu kita sisihkan, lanjut kita akan membuat adonannya. 4 butir telur kita masukkan ke wadah, serta 60 gram gula pasir, kurang lebih 4 sendok makan, dan 50 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, dan setengah sendok teh pasta vanila. 3/4 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Kemudian aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sampai gulanya itu larut dan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixer jadi kecepatan tinggi. Mixer sampai mengembang kental putih berjejak seperti ini. Kemudian kita masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi. Aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata. Selanjutnya ratakan dengan menggunakan spatula, pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah adonan ya.
Tuang adonan ke loyang ukuran 24 x 24 cm yang bagian bawahnya dioles margarin dan dialas di kertas roti. Untuk bagian pinggirnya tidak perlu dioles ya, supaya hasil bolunya itu nanti tidak berkerut saat matang. Kemudian tuang semua adonan. Ratakan sampai ke setiap sudut loyang seperti ini dengan menggunakan spatula. Hentakan loyang beberapa kali, kemudian buang gelembung udara dengan menggunakan tusuk sate seperti ini supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu halus. Setelah itu hentakan lagi dan siap untuk di oven. Sebelumnya oven tangkring sudah saya panaskan sebelumnya dengan menggunakan api besar. Masukkan loyang ke rak paling atas atau rak nomor 3. Langsung aja ditutup, kemudian ini kita oven dengan api besar selama 10 menit. Atau sampai permukaannya itu kecoklatan. Setelah kurang lebih 10 menit kita cek. Kalau sudah kecoklatan bisa kita masukkan air hangat ke bagian bawah. Ini fungsinya supaya bolunya itu tetap lentur saat digulung. Setelah itu ini saya oven lagi 10 menit. Dan kalau sudah 10 menit bisa kita cek lagi. Dan ini hasilnya, permukaannya sudah kering kecoklatan ya. Jadi bisa diangkat. Dan karena ini tidak dioles bagian pinggirnya, kita sisir ya seperti ini dengan menggunakan pisau. Selanjutnya langsung aja dibalik di atas kertas roti, atau kalau kalian mau menggunakan serbet bersih aja juga bisa ya. Karena menggunakan oven tangkring biasanya bagian pinggirnya itu akan sangat kering seperti ini, tapi nggak bisa disamaratakan juga ya, karena setiap oven tangkring itu berbeda. Jadi karena kering ini saya iris bagian pinggirnya. Ini saya iris tipis agar pas digulung nanti dia tidak retak dan tidak mudah patah saat di roll. Dan agar lebih mudah di roll, ini akan saya tekan menggunakan pisau seperti ini ya bagian ujungnya, supaya lebih gampang ditekuk nantinya, tapi tidak dibelah, cuman ditekan aja. Selanjutnya langsung aja digulung seperti ini. Ini saya gulung tanpa isian karena nanti saya akan menggunakan buttercream. Nah ini hasilnya, nggak lengket sama sekali ya. Kemudian ini bisa didinginkan. Dan saya ada satu cara lagi, kalau kalian agak susah menggulungnya bisa menggunakan rolling pin seperti ini ya. Diletakkan di bagian bawah kertas yang di ujung. Tutupi dengan kertas bagian ujung, rolling pinnya, kemudian kita angkat dan kita tekuk bagian ujung kue. Setelah itu tinggal kita jalankan rolling pinnya. Jadi bukan kuenya yang dijalankan ya, tapi rolling pinnya seperti ini, dia akan otomatis tergulung. Dan cara ini menurut saya memang lebih gampang daripada kita langsung menggulung. Jadi kalau buat pemula yang masih belajar bisa menggunakan cara ini. Kemudian ini sudah dingin ya, akan saya olesi dengan buttercream. Kalau kalian pakai selai bisa langsung diisi dan digulung saat panas. Selanjutnya ini akan saya beri isian meses coklat. Di bagian ujung yang pertama ditekuk ini saya isi coklat, meses coklat lebih banyak. Dan di bagian lainnya lebih tipis dan sisakan sedikit di ujungnya supaya nanti lebih menempel saat digulung. Langsung aja digulung, saya contohkan dengan menggunakan rolling pin. Tekuk bagian ujungnya, kemudian tinggal dijalankan rolling pinnya seperti ini. Gulung sambil dipadatkan, dan ini hasilnya kita lihat ya, nggak lengket sama sekali. Dengan bantuan penggaris besi atau scraper, kalian tekan-tekan bagian bawahnya seperti ini sambil ditarik di kertas bagian bawah. Kemudian tinggal digulung seperti ini, kita tutup. Diamkan kurang lebih 15 menit ya supaya gulungannya itu set, dan ini sudah saya diamkan. Kita bisa cek ini hasilnya nggak lengket sama sekali ya, tinggal kita oles buttercream. Untuk resep buttercream kalian bisa klik di pojok kanan atas ya, atau nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, meses coklatnya tidak saya taburkan langsung, tapi caranya seperti ini. Tekuk bagian ujung kertas, setelah itu langsung aja kita gulung kuenya seperti ini. Nanti dia otomatis akan terbaluri dengan meses yang kita letakkan tadi. Nah ini dia hasilnya.
Kemudian bisa langsung kita letakkan di mika. Ini saya ikat dengan menggunakan pita supaya lebih cantik dan supaya gulungannya itu lebih set. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Oh ya, sebelum dikemas bisa kita rapikan ujungnya ya, seperti ini, supaya bagian dalamnya itu lebih terlihat. Dan ini dia hasilnya. Ini saya bikin 4 roll karena kebetulan alhamdulillah lagi ada pesanan. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa klik video saya yang ada di layar akhir ya, jangan kemana-mana. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu gulung mini oven tangkring. Langsung aja kita simak cara pembuatannya. Untuk langkah awal, cairkan 125 gram margarin. Jika sudah setengah meleleh seperti ini, bisa langsung diangkat. Kemudian ini saya aduk di atas meja sampai semuanya meleleh dan ini akan disisihkan dulu. Kemudian campurkan 6 butir telur, 90 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan sedang, tidak munjung dan juga tidak peres. Tujuh 70 gram tepung terigu atau setara dengan 7 sendok makan sedang. 10 gram tepung maizena atau setara 1 sendok makan munjung, dan 10 gram susu bubuk setara dengan 1 sendok makan munjung seperti ini. Selanjutnya tuangkan 3/4 sendok teh pasta vanila, kalian bisa juga pakai yang bubuk sebanyak setengah sendok teh. 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP, ini sebanyak 1 sendok makan munjung ya. Kemudian semua bahan ini diaduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah dulu sampai tercampur rata. Jadi ini menggunakan metode all in one ya. Semua bahan dicampur menjadi satu kecuali margarin cair. Jika sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixer ke kecepatan tinggi. Dan mixer sampai mengembang putih kental berjejak seperti ini ya. Kemudian ambil 1 sendok makan adonan, ini akan saya pakai untuk membuat motif, bisa di skip cara ini kalau kalian mau roll cake-nya nanti polos. Kemudian beri pasta secukupnya, saya pakai pasta black forest, bisa pakai pasta coklat atau pasta pandan juga. Kemudian untuk sisa adonan beri 125 gram margarin yang sudah dicairkan tadi. Aduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah, sebentar aja ya, asal tercampur rata, jadi jangan lama-lama. Selanjutnya ratakan dengan menggunakan spatula, bisa kita sisir bagian pinggir dan bagian bawahnya, kita aduk balik seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Tuang ke loyang bergerigi, saya pakai loyang ukuran 30 x 28 x 3 cm. Untuk loyangnya ini saya olesi dengan margarin agak tebal ya, dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kalau nggak ada loyang seperti ini, kalian bisa pakai loyang ukuran 28 x 28 cm. Kemudian ratakan adonan dan hentakkan. Selanjutnya tinggal diberi motif sesuai keinginan masing-masing ya. Selanjutnya ini bisa langsung dipanggang ya. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven tangkring dengan api besar seperti ini. Masukkan loyang ke rak paling atas atau rak nomor 3. Panggang sampai permukaannya kering kecoklatan supaya tidak lengket saat digulung selama 10-15 menit. Karena ini kuenya cukup besar, jadi saya timer selama 15 menit ya.
Tapi kalau kecil biasanya 10 menit juga sudah kecoklatan. Dan ini sudah 15 menit, bisa kita lihat sudah kecoklatan permukaannya. Kemudian masukkan air panas atau air hangat supaya nanti tekstur kuenya tetap lembab dan lentur saat digulung. Ubah api besar menjadi api sedang dan panggang lagi selama 10 menit, jadi totalnya itu sekitar 20-25 menit. Dan ini hasilnya sudah matang, sudah kering kecoklatan, bisa kita sisir bagian pinggirnya yang lengket dan langsung kita balik ke atas kertas roti atau serbet. Karena saya mau buat bol gulung versi mini, jadi ini akan saya potong menjadi 2 bagian ya. Untuk satu bagiannya saya sisihkan dulu. Kemudian ini panas-panas langsung saya isi dengan selai. Kalau kalian mau pakai buttercream, tunggu kuenya sampai dingin dulu ya. Setelah itu ratakan selainya. Oh iya, kalau bagian pinggirnya terlalu kering, keempat sisinya bisa kalian iris tipis ya, seperti video saya yang sebelumnya. Tapi karena ini saya pakai loyang zigzag atau bergerigi, jadi bagian pinggirnya itu nggak terlalu kering. Jadi bisa langsung digulung seperti ini, ditekuk bagian ujungnya dulu. Kemudian langsung aja dijalankan kertas rotinya, gulung sambil dipadatkan. Dengan menggunakan penggaris besi atau scraper juga bisa, atau alat apa aja yang tipis gitu. Kalian kencangkan seperti ini, kalian tekan di bawah kertas rotinya, dan untuk kertas roti bagian bawah kita tarik dengan menggunakan tangan ya. Kemudian langsung kita tutup gulungan supaya gulungannya ini set sekitar 15-30 menit, bisa disimpan di kulkas atau di suhu ruang. Kemudian ini akan saya ambil cake yang satunya ya, dan saya isi selai lagi. Kemudian ini diratakan selainya. Selanjutnya kita tekuk bagian ujungnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita jalankan kertas rotinya. Kemudian bisa kita balik ya seperti ini. Dan kita tekan lagi menggunakan penggaris besi supaya gulungannya itu lebih padat, lebih set gitu. Dan selanjutnya tinggal ditutup dan kita diamkan sampai set. Nah, ini yang sudah saya diamkan ya, akan kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya, alhamdulillah nggak lengket sama sekali. Terus kita rapikan bagian pinggirnya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Untuk ukuran lingkarannya ini diameternya kurang lebih 4-5 cm. Dan kalau mau dijual bisa kita kemas dalam mika seperti ini. Ini saya pakai ukuran 30 cm. Kemudian bisa kita ikat menggunakan pita supaya lebih cantik lagi. Dan untuk harga jualnya ini bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan baku di daerah kalian masing-masing ya. Dan sekarang ini akan kita potong-potong supaya tahu berapa potong kita bisa dapat dari satu rollnya. Ini untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm ya. Untuk ukurannya ini mungil banget, pas buat sekali makan gitu, untuk sekali hap. Nah, ini sudah saya potong-potong semua, jadi untuk satu rollnya ini kurang lebih dapat sekitar 20 potong. Jadi kalau untuk 2 roll bisa dapat sekitar 40 potong. Seperti ini hasilnya. Kelihatan ya, tekstur dalamnya itu lembut banget. Pori-pori kuenya juga terlihat halus sekali. Dan yang pasti teksturnya empuk banget, serta rasanya dijamin insya Allah enak banget. Baik, selamat mencoba di rumah ya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe, dan share video ini. Dan seperti biasa, jangan kemana-mana. Jika kalian berkenan, bisa klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.